Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Perkenalkan, saya Rio Herslambang, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2 angkatan 7 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas pembelajaran agenda 2, yaitu tentang paper sintesa core value ASN berakhlak di tempat kerja. Pada kesempatan kali ini, tutor saya adalah Dr. Haji Suyanto MSI. Beliau adalah Widyaswara Ahli Utama. Mari kita mulai. Dalam 5 prioritas kerja Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin tahun 2019 sampai dengan 2024, pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas utama. Untuk membangun SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini tentu saja memerlukan perubahan perilaku atau sering yang disebut dengan behavioral change. Hal ini tentu saja memerlukan cara-cara baru untuk bisa meraihnya. Salah satunya yaitu dengan penyelarasan nilai-nilai ASN, yaitu nilai dasar atau core value ASN di seluruh Indonesia dalam rangka penguatan budaya kerjanya. Nilai dasar ASN Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dipahami dan diterjemahkan dengan cara berbeda-beda oleh setiap instansi pemerintahan, sehingga masing-masing memiliki core value yang berbeda. Sejak lama, setiap pemerintah daerah memiliki semboyan dan nilai sendiri sesuai dengan kekhasan daerahnya masing-masing. Hal ini menyebabkan adaptasi ASN ketika terjadi mobilisasi antar instansi pemerintahan bermasalah, sehingga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa menjadi belum berfungsi. Menurut pandangan Presiden Jokowi, hal tersebut memang memperkaya keberagaman, tapi akan lebih mudah dan lebih baik jika seluruh ASN baik pusat maupun daerah memiliki nilai dasar yang sama. Maka dari itu dipandang perlu untuk menetapkan satu core value yang sama, sehingga fondasi perubahan berlandaskan Pancasila dalam rangka mencapai visi dan misi Indonesia yang maju. Pentingnya penetapan core value ASN, yaitu salah satunya mencarikan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam kesamaan persepsi yang mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Menggabungkan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah ke dalam satu rumusan yang baku dan dapat diberlakukan secara umum. Core value akan mendorong peningkatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional, mendorong adaptasi bagi ASN ketika terjadi mobilisasi antar instansi pemerintahan, memperkuat peran ASN sehingga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Jokowi melaunching Core Value dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara atau ASN, yang mana itu bertepatan dengan hari jadi Kemenpan RB yang ke-62. Nilai-nilai dasar yang dilaunching oleh Presiden Jokowi adalah berakhlak, yang mana ini merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan beriringan dengan dilaunchingnya nilai-nilai dasar tersebut juga dilaunching pula bangga melayani bangsa. Nilai-nilai dasar berakhlak pada ASN yang pertama adalah orientasi pelayanan,
di mana seorang ASN harus memiliki keinginan untuk selalu memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ASN dituntut untuk memiliki sikap ramah, cekatan, solutif, dan menjadi ASN yang dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Pada nilai pertama, yaitu berorientasi pelayanan, ini dapat diimplementasikan atau diterapkan pada tempat kerja, yaitu misalnya dengan memberikan pelayanan kesehatan berupa asuhan keperawatan yang bermutu dan berkualitas, efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas yang berorientasi pada kepuasan pasien. Menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun dalam melakukan pelayanan kesehatan. Melakukan perbaikan dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dan optimal kepada pasien dan keluarganya. Mendengar, menanggapi kebutuhan, serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri, seperti pasien datang ingin berobat dan membutuhkan pertolongan dari petugas yang ada. Sudah tugas kita untuk melayani pasien tersebut dari awal kedatangan sampai mereka selesai terpenuhi kebutuhannya. Nilai yang kedua yaitu akuntabel, di mana akuntabel mempunyai makna ASN harus mempunyai rasa tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatannya. Nilai yang kedua akuntabel ini dapat diimplementasikan misalnya dengan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi seperti melakukan asuhan keperawatan dengan tepat, cepat, sesuai dengan standar prosedur operasional yang telah ditetapkan. Datang tepat waktu, menggunakan dan merawat fasilitas puskesmas untuk pelayanan kepada pasien sesuai dengan peruntukan keperluan dan kebutuhannya. Misalnya menggunakan APD, tidak berlebihan, dan tidak menggunakan alat kesehatan secara berlebihan. Tidak menggunakan fasilitas puskesmas untuk keperluan pribadi. Melakukan tugas dengan cermat yang berarti harus bersikap hati-hati, teliti, bersungguh-sungguh. Sikap disiplin juga harus diterapkan oleh ASN dalam menjalankan tugasnya. Yang mana sikap disiplin ini merupakan rasa patuh dan taat pada nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab seorang ASN. Dengan demikian, maka akan terwujud sikap yang berintegrasi tinggi, yaitu keselarasan antar sikap, pikiran, ucapan, dan perbuatan seorang ASN. Nilai dasar yang berikutnya adalah kompeten, di mana ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Kompeten dapat diimplementasikan di tempat kerja melalui selalu berusaha belajar dimanapun dengan menggunakan berbagai sumber dan sarana, bertekad terus untuk meningkatkan pendidikannya, melakukan update skill dan pengetahuan dengan mengikuti berbagai seminar, workshop, dan pelatihan kompetensi seperti BTCLS, ATCLS, manajemen keperawatan, dan lain sebagainya, menggali potensi dirinya agar mampu memberikan yang terbaik. Harmonis, nilai dasar ini memiliki makna saling peduli dan menghargai perbedaan. Pastinya yaitu saling menghargai dan tolong-menolong dengan rekan kerja dalam memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan apapun. Memberikan pelayanan kepada pasien dengan profesional tanpa membeda-bedakan apapun juga. Menghargai hak orang lain dan menghargai perbedaan dengan mengutamakan kebersamaan. Nilai dasar yang juga harus dimiliki oleh seorang ASN atau core value yang harus ada pada ASN yaitu loyal, yang mempunyai makna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pastinya mematuhi dan melaksanakan peraturan yang dibuat oleh atasan dan pemerintah, mendukung visi dan misi pemerintah, puskesmas, serta berkomitmen dan berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memartabat sesuai dengan standar akreditasi puskesmas, mengutamakan kepentingan pasien dibanding kepentingan pribadi. Nilai yang selanjutnya adalah adaptif. Tentunya seorang ASN harus mempunyai nilai-nilai adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yaitu misalnya dia harus menjadi sebagai change of agent dengan cara terus-menerus memberikan inovasi atau ide-ide baru dalam pelaksanaan asuhan keperawatan berdasarkan penelitian-penelitian terbaru
untuk meningkatkan asuhan perawatan yang berkualitas. Melakukan evidence based terhadap tindakan-tindakan yang sering dilakukan atau tugasnya agar menemukan ide-ide dan pemecahan terhadap satu masalah atau kendala yang ia temui di dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir adalah kolaboratif. ASN harus mampu membangun kerjasama yang sinergis, seperti membangun hubungan interpersonal dan kerjasama dengan rekan kerja maupun tim medis lain dengan cara berkolaborasi dengan para pemberi asuhan seperti dokter, ahli gizi, apoteker, analis, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi, bermutu, dan berkualitas. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata yang salah, ucapan yang salah, dan pemaparan yang kurang, saya pribadi memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.